Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfani, NIM 1908-1030-1147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. PT Nippon Indosari Korpindo ini termasuk dalam perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor consumer non-cyclical, dan kemudian dalam subsektor makanan dan minuman yang kemudian diklasifikasikan lagi dalam industri makanan olahan dan subindustri makanan olahan. Terkait sejarahnya, PT Nippon Indosari Korpindo ini resmi berdiri pada 8 Maret 1995 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, yang kemudian pada tahun 2010 PT Nippon Indosari Korpindo ini resmi menjadi perusahaan terbuka dengan perdagangan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu sekilas untuk profil perusahaan. Sekarang saya akan lanjut membahas mengenai analisis aktivitas operasi perusahaan. Yang pertama mengenai laba operasi dan non operasi. Nah, di sini terlihat bahwa laba operasinya pada tahun 2019 maupun 2018 itu lebih kecil daripada laba non operasinya. Laba non operasi di sini bernilai jauh lebih besar daripada laba operasinya. Itu dikarenakan dalam perhitungan laba non operasi yang menjadi pengurang itu hanyalah biaya keuangan saja, yang mana di sini sangat bernilai kecil dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Nah, artinya aktivitas operasional perusahaan itu sedang berjalan normal karena biayanya lebih besar pada biaya usaha atau biaya operasional daripada biaya keuangan yang identik dengan pembayaran utang atau pembayaran bunga. Nah, kemudian terkait penghasilan komprehensif, di sini hasil perhitungan penghasilan komprehensif itu memperlihatkan bahwa terjadinya kenaikan total penghasilan komprehensif. Namun jika dilihat secara seksama, pada tahun 2018 itu penghasilan komprehensifnya memiliki nilai lebih besar daripada laba netonya. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya komponen dalam perhitungan yang bernilai positif, sedangkan pada tahun 2019 penghasilan komprehensifnya itu memiliki nilai yang lebih rendah daripada laba netonya. Nah, hal itu dikarenakan banyaknya komponen dalam perhitungan yang bernilai negatif. Oleh karena itu, laba netonya nantinya dikurangkan untuk menjadi menjadi penghasilan komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama di sini adalah analisis imbal hasil atas aset operasi neto atau biasanya disingkat RNOA. Dari perhitungan RNOA ini mendapatkan hasil 0,0693 atau 6,93%. Nah, artinya pengembalian atas aset operasi bersih menghasilkan 6,93% dari rata-rata NOA-nya atau net operating asset, yaitu penggunaan aset operasi netonya. Jadi misalkan kalau penggunaan aset operasi netonya itu sebesar 1 juta, nantinya akan menghasilkan laba operasi sebesar 6,93%-nya dari 1 juta, yaitu 69.300. Kemudian analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Di sini menghasilkan 0,08 atau 8%. Jadi artinya imbal hasil atas ekuitas saham biasa PT Nippon Indosari Korpindo ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil atas aset operasi netonya tadi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh menguntungkan dari leverage keuangannya. Kemudian dapat diartikan juga dari setiap rata-rata ekuitas pemegang saham biasa yang sebesar misalkan 1 juta, nantinya akan menghasilkan laba neto sebesar 8% dari 1 jutanya, yaitu 80.000. Selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Nah, dari hasil perhitungan ini menghasilkan 6,17%. Artinya dari modal yang diinvestasikan perusahaan, misalkan itu sebesar 1 juta, maka nantinya akan menghasilkan laba sebesar 6,17% dari 1 juta, yaitu 61.700. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas, yang mana di sini PT Nippon Indosari Korpindo itu menggunakan metode pencatatan langsung. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu analisis common size laporan arus kas. Nah, dari perhitungan common size ini kita dapat melihat kestabilan kas neto dari aktivitas operasi terlihat sangat baik. Bahkan pada tahun 2019 itu dia mengalami kenaikan. Kemudian aktivitas yang paling dominan dalam laporan arus kas PT Nippon Indosari Korpindo ini adalah terletak pada aktivitas operasionalnya. Jadi baik kas masuk maupun kas keluar itu
terbesar itu berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, artinya di sini perusahaan lebih terfokus pada berjalannya kegiatan operasional daripada pendanaan maupun investasinya. Kemudian kita akan menghitung rasio arus kas atau FCF atau free cash flow. Dari hasil perhitungan rasio arus kas bebas ini menghasilkan nilai yang positif, yaitu sebesar 11 miliar 64.919.532. Nah, artinya PT Nippon Indosari Korpindo ini masih memiliki kas yang tersedia meskipun setelah digunakan untuk kebutuhan pendanaan maupun kebutuhan investasinya. Nah, dari analisis arus kas tadi kita akan memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu adalah terkait pemasukan kas yang paling besar itu terletak pada penerimaan pelanggan yang dari perhitungan Common Size itu sebesar 92,99% dari total pemasukannya. Kemudian terkait pengeluaran kasnya itu yang terbesar adalah pada pembayaran beban operasional, pembayaran gaji dan imbalan kerja karyawan, serta pembayaran kepada pemasok dan kontraktor. Nah, yang mana semua pengeluaran ini yang paling besar itu berada pada aktivitas operasional perusahaan. Artinya keseluruhan transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran itu didominasi oleh aktivitas operasional perusahaan. Nah, ini bisa dikatakan baik maupun buruk. Untuk sisi baiknya, karena aktivitas pendanaannya itu sangat kecil, nah artinya dalam menjalankan proses bisnisnya itu perusahaan tidak bergantung pada pinjaman yang mana itu berasal dari pihak ketiga, karena di sini hartanya lebih besar, yang mana masih cukup untuk mendanai kegiatan operasionalnya sendiri. Sedangkan untuk sisi buruknya, karena transaksi dalam aktivitas investasi ini tidak cukup besar, artinya selama 2 tahun ini perusahaan tidak banyak melakukan investasi. Sedangkan di sisi lain, aktivitas operasional perusahaan ini sangatlah menguntungkan, jadi banyak uang yang menganggur di sana. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama adalah rasio lancar. Dari hasil perhitungan rasio lancar ini menghasilkan angka 1,69. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan itu sangat bagus dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan aset lancar yang tersedia. Nah, itu dibuktikan dengan nilai aset lancar yang masih jauh lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua itu rasio kas terhadap aset lancar, yang mana di sini menghasilkan 0,63. Yang artinya dari keseluruhan total aset lancar yang ada itu sebesar 0,63 atau 63%-nya itu merupakan aset lancar yang dapat digunakan atau dapat segera dicairkan. Sedangkan sisanya merupakan aset lancar yang masih belum dapat segera dicairkan. Nah, maka dapat disimpulkan aset lancar perusahaan itu cukup likuid karena sebagian besar itu merupakan aset lancar yang dapat segera dicairkan. Kemudian selanjutnya adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, yang mana di sini menghasilkan 1,09, yang artinya ketersediaan kas dan setara kasnya yang ditambah efek yang dapat diperdagangkan itu masih cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek saat ini. Dan dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kasnya itu masih cukup kuat karena nilainya masih lebih besar daripada total liabilitas jangka pendeknya. Kemudian tentang perputaran piutang usaha, yang mana di sini menghasilkan 7 kali, yang artinya semua piutang usahanya itu dapat sepenuhnya ditagih selama hanya dalam kurun waktu 52 hari. Berlanjut ke perputaran persediaan yang menghasilkan sebesar 20 kali dengan hari penjualan dalam persediaan selama 20 hari. Artinya perusahaan ini cukup efektif dalam mengelola persediaannya karena dalam penjualan persediaannya itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk menjual barangnya. Sekarang lanjut ke perputaran utang usaha yang menghasilkan 7 kali dan jumlah hari pembelian dalam utang usaha yang selama 52 hari. Jadi perusahaan bisa membayar seluruh utang usahanya hanya selama 52 hari saja. Nah, ini besaran jumlah hari pembelian dalam utang usaha dan juga jumlah hari penjualan dalam piutangnya itu bernilai sama. Artinya perusahaan dalam menagih piutang serta membayar utangnya itu memiliki rentang waktu yang sama juga gitu. Sekarang lanjut ke analisis solvabilitas. Yang pertama di sini mengenai struktur modal. Nampak bahwa proporsi terbesar itu terletak pada tambahan modal di sektor dengan proporsi 31,16%. Kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 33,18% dan utang jangka pendek sebesar
23,64%. Jadi artinya di sini ekuitasnya itu lebih dominan daripada utangnya, yang artinya perusahaan tidak bergantung pada pendanaan dari pihak ketiga, melainkan bergantung pada modalnya sendiri. Dan kita menghitung cakupan laba, yang mana menggunakan rasio laba terhadap beban tetap. Di sini menghasilkan 7,21. Artinya laba perusahaan itu masih sangat cukup untuk menutup beban tetapnya, karena laba perusahaan ini jauh lebih besar daripada beban tetapnya. Dan bahkan laba perusahaan pada periode sekarang itu masih sangat cukup jika digunakan untuk membayar beban tetap pada periode-periode selanjutnya. Kemudian kita juga menghitung hubungan arus kas dengan beban tetap. Kalau yang tadi itu menggunakan laba, sekarang kita menggunakan arus kas masuk dari operasinya. Nah, di sini menghasilkan 10,04. Ini sangat besar sekali, artinya arus kas masuk perusahaan itu masih sangat mencukupi untuk membayar beban-beban tetapnya, dan bahkan masih mencukupi juga untuk membayar beban tetapnya di periode-periode selanjutnya, karena ini menghasilkan sebesar 10,04 kali lebih besar dari beban tetapnya. Selanjutnya kita juga perlu untuk memperhitungkan apakah di masa mendatang ini perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan apa tidak. Nah, perhitungannya ini bisa menggunakan Altman Z-score, yang mana di sini menghasilkan 2,968. Nah, Altman Z-score dikatakan kurang bagus itu berada di bawah 1,2, sedangkan dikatakan bagus itu berada di bawah 2,9. Sedangkan di sini menghasilkan 2,1968, yang artinya perusahaan memiliki probabilitas kebangkrutan sedang. Jadi di masa mendatang itu memungkinkan untuk bangkrut maupun kemungkinan juga tidak bangkrut. Jadi masih berada di titik keambiguan dari perhitungan Z-score ini. Selanjutnya dari seluruh perhitungan tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama itu untuk investor itu aktivitas operasional perusahaan itu cukup profitable. Ini dibuktikan dengan kenaikan pada laba netonya tadi. Kemudian imbal hasil atas modal investasi maupun probabilitas ini juga bernilai di atas 5%. Yang mana 5% ini saya ambil dari suku bunga deposito terbesar pada tahun 2020. Nah, kenapa kok saya mau ngambil suku bunga deposito terbesar? Karena ini bisa menjadi tolak ukur. Jadi misalkan kalau imbal hasil atas modal investasinya itu berada di bawah 5%, artinya perusahaan tidak bisa mengelola dananya dengan bagus. Jadi lebih baik seluruh dananya itu didepositokan, karena return dari deposito lebih besar daripada profitnya tersendiri gitu. Yang ketiga itu adalah kurangnya pengembangan bisnis. Nah, ini bisa dibuktikan dengan arus kasnya tadi, yang mana semuanya baik kas masuk maupun kas keluar itu didominasi oleh aktivitas operasionalnya, sedangkan untuk aktivitas investasinya itu sangatlah kecil. Kemudian saran untuk investor, jadi saham perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo ini sebenarnya masih cukup layak untuk dibeli, karena aktivitas operasionalnya tadi dari hasil analis tadi cukup baik dari tahun ke tahun, dan juga cukup loyal kepada para investornya, yaitu dengan selalu membayar dividen setiap tahunnya. Kemudian juga mengingat saham dari sektor consumer non-cyclical itu merupakan saham yang pergerakannya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, karena produknya itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Selanjutnya kesimpulan untuk kreditor. Yang pertama, kas perusahaan masih mencukupi untuk membayar kewajibannya. Ini bisa dilihat dari rasio kas terhadap liabilitas jangka pendeknya yang bernilai lebih dari 1, artinya kasnya masih lebih banyak daripada liabilitas jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, laba bersih maupun kas masuk operasi sangat cukup untuk membayar beban tetapnya. Ini bisa dilihat dari cakupan laba maupun rasio arus kas terhadap beban tetapnya, yang mana sama-sama bernilai sangat besar. Artinya kas masuk perusahaan ini masih mencukupi untuk membayar beban tetapnya, yang mana di sini berupa beban bunga dan beban bunga dari persewaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dalam analisis struktur modal, persentase terbesar terletak pada ekuitasnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam mendanai kegiatan bisnisnya itu tidak bergantung pada pinjaman pihak ketiga. Jadi dia bergantung pada modalnya sendiri, pendanaan internalnya gitu. Kemudian yang keempat, itu kemungkinan kebangkrutan perusahaan cukup rendah, karena dari perhitungan Z-score-nya itu senilai 2,1968, yang artinya perusahaan memiliki beberapa probabilitas kebangkrutan di tingkat sedang.
Nah, jadi saran untuk investor, sebenarnya PT Nippon Indosari Korpindo ini mempunyai kemampuan yang cukup kuat dalam membayar utang-utangnya. Namun, tetap saja harus diberi pengawasan secara berkala, seperti berkaitan dengan bagaimana proses bisnis perusahaan, terus apakah terdapat kecurangan oleh pemimpin perusahaan, atau adakah tindakan korupsi, fraud, dan kecurangan-kecurangan lainnya yang nantinya tentunya akan berdampak buruk pada keuangan perusahaan yang berimbas pada tidak terbayarnya liabilitasnya atau kewajibannya. Sekian pemaparan analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.